Selamat pagi, saya Muhammad Zulham akan menjadi moderator pada diskusi kali ini di acara Law Festival 2022. Terima kasih kepada panitia yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menjadi moderatornya. Pembahasan yang diusung oleh panitia ini patut diapresiasi karena sejauh ini masih kurangnya sosialisasi terhadap RKUHP yang dilakukan oleh pemerintah. Lalu dibuktikan dari simpang siurnya informasi pada isi material di dalam. Dari tema Law Fest kali ini adalah RKUHP, demokrasi yang terancam mati, upaya melindungi penguasa, dan merampas kebebasan berekspresi, pakai tanda tanya. Nah, untuk fokus dari pilihan tema panitia ini mungkin patut diapresiasi oleh kami, karena mengenai pasal penghinaan terhadap kepala negara dan terhadap kekuasaan ini masih terjadinya simpang siur gitu penjelasannya ataupun isi dari materialnya, karena tidak hanya mengenai pasal terhadap penghinaan terhadap kepala negara, tentunya dalam diskusi ini ada beberapa diskusi lain mengenai pasal-pasal lain yang menurut menurut catatan pemerintah ada sekitar 14 atau bahkan lebih pasal krusial yang masih terus dibahas hingga hari ini. Fokus kepada pasal-pasal soal kemerdekaan bersuara ini dimaksudkan atas dasar bahwa sebuah perjuangan dimulai dari mimbar-mimbar bebas dan kesempatan berbicara. Dan oleh karena itu juga pasal penghinaan terhadap kepala negara ini juga dianggap mencederai demokrasi. Seperti itu. Tentunya ini berhubungan dari Undang-Undang Dasar yang mengamanatkan untuk demokrasi gitu. Di mana ada beberapa berita yang simpang siur, baik pembuatan RKUHP ini yang bertentangan secara formil maupun ada penyalahgunaan atau bertentangan secara formil. Dalam diskusi kali ini tentu saja telah bergabung di antara kami Ibu Nela Sumika Putri. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi. Ya, selamat pagi. Terima kasih sudah memenuhi undangan kami, Ibu. Sama-sama, Zulham. Ya. Ya, sebelumnya izinkan saya untuk membacakan CV dari Ibu Nela dulu. Silakan operator. Baik. Ini berikut CV dari Ibu Nela Sumika Putri. Ibu Nela Sumika Putri merupakan lulusan dari Universitas Pajajaran, lalu juga mengambil master atau S2 juga di Unpad, dan PhD in Criminal Law from Pajajaran University juga. Lalu untuk working experience-nya akan saya bacakan. Tahun 2004 merupakan lecturer in Criminal Law Department of Pajajaran University. Lalu tahun 2021-2022 academic staff of doctoral program in Pajajaran University. 2008 sampai 2015 facilitator in human rights workshop and training. Lalu 2010 guest researcher at Norwegian Center of Human Rights Oslo, Norwegia. Kemudian 2011 sampai 2012 examinator in Indonesian Corruption Watch. Lalu 2021 sampai sekarang Chief of Center for Criminal Policy Studies Faculty of Law Pajajaran University. Seperti itu. Nah, Ibu, sebelum acaranya dimulai, saya mau bertanya, Ibu, untuk menurut Ibu sendiri, apa harapan Ibu ketika sebelum kita memulai diskusi ini, pada akhirnya harapan Ibu seperti apa? Oke, ini isu yang menarik ya, khususnya ini mahasiswa gitu ya, audiensnya mahasiswa, termasuk juga sebenarnya kita akan dihadapi dalam waktu dekat. Saya kurang tahu apakah ini tahun ini akan direalisasikan mengenai RKUHP. Nah, pada saat ini disahkan sebenarnya yang harus kita antisipasi adalah kita paham tidak tentang isi RKUHP itu. Karena sebenarnya kan target RKUHP itu bukan saya itu hanya dosen. Tapi yang jadi target itu sebenarnya kita semua sebagai warga negara, kita akan paham nggak tentang pada saat ini disahkan, apakah ada perbuatan apa yang sebenarnya harus saya waspadai sehingga saya tidak akan terjerat oleh pasal-pasal ini. Jadi sebenarnya kita lebih paham dan mengerti dan bagaimana seharusnya, termasuk mempertanyakan. Dengan adanya pasal ini, saya sebagai warga negara
apakah saya masih punya hak nggak ya untuk berpendapat, untuk berekspresi, untuk mengkritik, atau apapun itu terhadap negara? Kalau ada, batasnya di mana? Kalau tidak ada, saya akan bertanya, kenapa saya nggak boleh berpendapat? Gitu. Sebenarnya mulai dari tidak hanya mengetahui, tapi kita juga jadinya paham bahwa sejauh mana hak kita ini akan dibatasi oleh negara dalam konteks hukum pidana. Begitu. Nah, sebenarnya berarti targetnya adalah harus lebih jelas kita beritahukan kepada masyarakat luas, tentunya untuk tugas-tugas dari mahasiswa Fakultas Hukum sendiri juga kita perlu mensosialisasikan ini agar nanti terjadinya pengendalian sosial dan bagaimana gitu konsekuensinya kalau kita melakukan sesuatu. Karena Lalu kan hadir mahasiswa juga di Fakultas Hukum antara, suka berdemo ya. iya betul Ibu. Kemarin juga sempat ada demo sekitar 2 bulan 3 bulan ini. Lalu telah hadir juga di antara kita ada Kang Agil Syamsah Okta dari Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia. Selamat pagi ya Kang Agil. Ya, selamat pagi Kang Zulham. Iya, baik. Sebelumnya kami akan membacakan CV Kang Agil dulu ya. Ya, baik. Baik, Kang Agil Syamsah Okta. Mengemban pendidikan di Fakultas Hukum Unpas ya. Lalu ada pengalaman organisasinya. Tahun 2021 menjadi Kabiro Pendidikan dan Pelatihan di Permahi Komisariat Universitas Pasundan. Kemudian 2021 sampai 2023 menjabat sebagai Direktur di LKBH DPC Permahi Bandung. Dan 2022 sampai sekarang sebagai Ketua ya di DPC Permahi Bandung. Seperti itu. Untuk Kang Agil menurut Akang terkait pasal penghinaan terhadap kekuasaan ini, apa yang menjadi masalah? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin untuk pembukaan aja ya, terkait pasal penghinaan terhadap Presiden. Sebenarnya terkait dengan hal tersebut, saya berpandangan terdapat tentunya beberapa permasalahan yang perlu didiskusikan bersama. Yang pertama adalah mengenai urgensinya. Apa urgensi dari penghinaan pasal ini? Nah, kemudian terkait dengan apakah pasal ini dapat digunakan nantinya secara objektif kepada seluruh warga negara. Kemudian ketiga adalah terkait sebelumnya sebagaimana kita ketahui dari pemerintah selalu berbicara ketika memang ada pasal yang bertentangan itu dapat dilakukan judicial review (JR) di Mahkamah Konstitusi. Nah, mungkin nanti akan dibahas lebih lanjut putusan tersebut. Kemudian yang keempat adalah mengenai pasal-pasal penghinaan tersebut yang dibahas di dalam RUU KUHP. Kan sebenarnya pasal-pasal itu sudah ada sebelumnya di KUHP yang saat ini berlaku, yang mana sudah dibatalkan oleh MK. Kemudian saat ini tersisa pasal mengenai penghinaan secara umum dan mengenai pejabat negara. Jadi balik lagi ke poin yang pertama. Lalu urgensi dari pasal ini itu apa untuk disahkan nantinya ketika RUU KUHP ini menjadi KUHP yang tetap. Ini seperti itu dulu. Baik, terima kasih Kang Agil. Jadi poin dari Kang Agil adalah terkait dengan urgensi ya, karena mungkin sebelumnya sudah diatur terkait pasal penghinaan ini di pasal 310 mungkin ya. Dan mengapa gitu harus dibedakan terkait dengan kepala negara ataupun terhadap penghinaan biasa. Ini menjadi diskusi yang seru ya, teman-teman. Kita bisa mengetahui dari berbagai sudut pandang di mana Ibu Nela ini sebagai peneliti dan akademisi dan Kang Agil ini lebih sering bersinggungan mungkinnya dengan mahasiswa-mahasiswa di Permahi, di mana terkait dengan aspirasi-aspirasi dari mahasiswa. Untuk peserta diperbolehkan juga untuk mengikuti diskusi ini dengan menggunakan fitur raise hand terlebih dahulu ya.
Jadi misalkan nanti di tengah-tengah ada diskusi ataupun ada mengumpulkan pendapat atau pertanyaan, silakan untuk menggunakan fitur raise hand terlebih dahulu. Terima kasih. Nah, ini untuk pertanyaan kepada Ibu. Bagaimana Ibu tanggapan Ibu terhadap pasal penghinaan kepada pejabat negara ini? Apakah ada hubungannya Ibu dengan demokrasi terhadap berbicara Ibu? Pasti ya, karena sebenarnya kan pertama, tadi saya sepakat dengan siapa tadi? Okta. Saya panggilnya Pak Agil atau Okta? Agil Pak ya. Dengan Agil bahwa gini, tujuannya apa sih kita membentuk pasal ini gitu? Apakah memang kalau untuk mencegah, apa yang mau dicegah? Kemudian apa batasannya? Sampai sekarang tidak pernah jelas kapan kita bicara kritik, kapan kita bicara menghina. Kan itu sangat subjektif, terlebih dengan konteksnya ini deliknya ada masih dipakai ya, meskipun di delik aduan itu juga menarik untuk dikritisi gitu. Meskipun kan tadi sudah dihapuskan gitu. Nah, sudah dimatikan terus dihidupkan lagi, ini menarik untuk dikaji apa yang ingin dicapai gitu oleh pemerintah. Sebegitu takutnya dengan warga negara untuk bisa mengkritik gitu ya. Kalau perintahnya meskipun ada defense-nya bahwa enggak kok sampai sekarang juga presidennya nggak pernah ngaduin. Iya, kan yang sekarang kita nggak tahu 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan akan seperti apa gitu. Yang tadi terus batasannya di mana? Saya nggak tahu nih. Misalnya saya bilang presiden salah. Apakah pada saat saya bilang presiden itu salah adalah suatu bentuk penghinaan atau itu adalah suatu bentuk kritik? Bisa aja saya dibilang sebagai bentuk penghinaan. Misalnya begitu ya. Terus saya ditangkap. Terus pembelaan saya apa? Karena bisa diinterpretasikan dengan sangat luas gitu. Terlebih kalau misalnya saya bilangnya presiden salah, kan mahasiswa nih pakai medianya kan bisa Twitter, bisa Instagram, bisa saya nggak tahu ya media apalagi, media mainstream yang lain, misalnya Kumparan segala macam. Misalnya saya tulis sesuatu yang sebenarnya misalnya hasil riset, tapi bertentangan nih misalnya dengan pemerintah. Bisa jadi tulisan saya itu dianggap sebagai bentuk penghinaan dong buat pemerintah. Pertanyaannya, kenapa pemerintah tidak ingin dikritik? Gitu ya. Sedangkan dalam konteks demokrasi, kita seharusnya bertanya lah, pemerintah itu kan tidak akan pernah ada tanpa kita dong. Warga negara itu adalah di sini adalah supervisi sebenarnya. Karena siapa yang akan mensupervisi pemerintah kalau bukan warga negara? Kalau presiden dia bisa di-impeachment sama DPR gitu ya. Tapi kalau kita bicara lembaga negara, siapa yang bisa merevisi mereka? Mensupervisi mereka siapa? Jadi bentar-bentar kalau misalnya tadi ada laporan juga kan selama ini sebagian besar yang melaporkan penghinaan kan sebenarnya lembaga negara. Dan pertanyaannya, kalau dia lembaga negara, kalau saya DPR, yang ngadunya ketua DPR maksudnya. Apakah ketua DPR adalah representasi gitu dari DPR? Bisa jadi dia nggak terhina. Bisa jadi yang terhinanya anggota yang lain. Nah, itu juga kan perdebatan-perdebatan yang sampai sekarang. Karena jangan lupa, delik penghinaan itu sebenarnya delik private loh. Tapi dipublikkan. Nah, ini kita juga harus lihat ya dalam perkembangan HAM, dalam perkembangan iklim demokrasi, dalam perkembangan kebebasan berekspresi maupun berpendapat. Ya, berarti menjadi titik beratnya adalah si delik aduan ini seharusnya kepala negara yang bisa mengadukan, Ibu, bukan publik ya, Ibu ya. Yang untuk kepala negara memang kepala negaranya. Cuman yang pada saat kita menghina kepala negara, yang kita hina itu siapa? Dia sebagai presiden atau kalau sekarang kita menghina Jokowi misalnya. Itu kan dua hal yang berbeda. Jokowi sebagai pribadi dan Jokowi sebagai presiden. Kalau di Jokowi sebagai pribadi, kenapa dia nggak pakai pasal penghinaan yang biasa? Pasal 347. Ya nggak? Nah, memisahkannya ini kan juga bingung ya. Bagaimana saya bisa bikin satu limitasi gitu? Oh, ini presiden, oh ini personal. Gimana kita memisah sudah menggabung pada waktu itu gitu.
Ya, jadi ini juga menarik untuk dilihat bagaimana nanti kita menafsirkan hal ini. Sedangkan di putusan MK sendiri kan sudah tegas. Ini sih gitu. Tegas loh putusan MK. Kalau MK saja tidak dipenuhi usulannya, terus siapa lagi yang kita akan ikuti? Sedangkan MK adalah lembaga tertinggi dalam konteks judicial review ya. Yang amanat di undang-undang MK-nya sendiri di pasal 10, setiap putusan MK itu adalah rekomendasi bagi pembentuk undang-undang untuk memperbaiki rumusan undang-undang. RKUHP kan dalam konteks revisi. Logikanya di putus MK dibatalkan. RKUHP itu harusnya mengikuti putusan MK. Pada saat RKUHP menyimpangi putusan MK, pertanyaannya, berarti kita tidak mengakui dong keberadaan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga judicial review. Tadi kan Agil juga bilang, nanti kita JR lagi. Akan berakhir di mana, Gil? Kalau JR semua nih pasalnya ya, mau berapa banyak pasal yang akan kita JR? Gitu. Seyakin apa kita pemerintah lanjutannya nih, 2024 nih, akan sependapat yang sama dengan MK? Atau hanya hanya berulang gitu polanya. Seperti itu. Ya, silakan Kang Agil, ada tanggapan terhadap statement dari Bu Nela? Oke. Ya, tadi mungkin sebagian besar saya sangat-sangat setuju dengan apa yang disampaikan, karena pertama, kalau kita lihat urgensinya kan awalnya pasal penghinaan ini kan dari Belanda, yang mana urgensi mereka membentuk itu adalah untuk melindungi masyarakat dari ratu dan ataupun raja dari hinaan pendidikan mereka menjadi. Untuk Kang Agil mungkin suaranya kan agak kecil kan sama putus-putus. Oh ya, benar. Halo, udah jelas? Dicoba, coba lagi. Udah masuk belum suaranya? Kang Agil bisa dengar suara saya? Cek, udah jelas? Ya. Oke. Silakan Kang. Ya, tadi kan balik lagi mungkin ya ke urgensi, mungkin urgensinya apa dari pemerintah Indonesia, menghidupkan kembali pasal penghinaan terhadap presiden, karena kalau dulu Belanda ketika membawa hal tersebut sangat jelas untuk melindungi ratu dan raja atas hinaan dari pribumi. Nah, saat ini apa urgensi dari pemerintah Indonesia dalam menghidupkan kembali pasal yang mana sebenarnya secara umum itu sudah diatur, sehingga saya rasa tidak perlu secara spesifik ditujukan kepada presiden atau kekuasaan umum ataupun pemerintahan yang sah. Karena sejatinya presiden juga kalau misalkan perlu dilindungi, mereka juga bukan simbol negara. Sebagaimana kita ketahui, simbol negara itu adalah bendera, bahasa, Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, kebangsaan, itu Panji. Nah, kemudian karena disinggungkan soal putusan MK ya, terkait putusan MK ini, Bu Nela menyinggung bahwasanya ini nanti akan sampai kapan ketika kita JR terus. Terus juga disinggung juga kan, MK merupakan lembaga tinggi secara dunia. Nah, ada berdasarkan penelitian di tahun 2019 bahwasanya putusan MK ini dipertanyakan kekuatan eksekutorialnya, di mana 54% putusan MK ini dilaksanakan, sekitar 5% dilaksanakan sebagian, 24% itu tidak dilaksanakan, dan sisanya itu masih belum ada kabarnya. Jadi artinya ketika pemerintah selalu berbicara ketika ada undang-undang yang ditolak oleh masyarakat, mereka berbicara, ya sudah, memang apabila bertentangan dengan undang-undang dasar bisa diajukan judicial review. Sekarang menjadi pertanyaan, ketika kita ajukan judicial review di Mahkamah Konstitusi, apakah Mahkamah Konstitusi memiliki kekuatan eksekusi yang kuat? Karena
ketika tadi sudah disebutkan bahwasannya sekitar 24% putusan Mahkamah Konstitusi tidak dilaksanakan oleh pelaksana putusan, oleh penerima putusan. Nah, kemudian ketika lembaga eksekutif memiliki pedangnya, yaitu melalui aparat penegak hukum untuk melaksanakan kebijakannya, ataupun DPR memiliki dompet yang keputusan ekonomi melalui fungsi budgetingnya. Nah, MK ini mempunyai apa untuk melaksanakan kekuatan putusannya? Makanya tadi sekitar 24% putusan MK itu tidak dilaksanakan. Jadi saya rasa pemerintah ketika melemparkan produknya untuk diuji di MK, MK sendiri tidak punya kekuatan yang itu sendiri. Paling gitu. Ya, baik. Menurut Ibu Nela, sebagai hukum pidana sebagai fungsi pengendalian sosial, apabila pasal ini tidak diatur, Ibu, apakah akan ada kemungkinan Ibu terjadi chaos atau konflik, di mana kalau misalkan mendekati tahun-tahun pemilu, gitu, tahun-tahun politik, akan terjadi polarisasi, gitu, ataupun ada penggiringan opini. Apakah ini akan menjadi masalah, Ibu, kalau misalkan pasalnya tidak diatur? Saya balik tanya, kalau diatur jadi masalah nggak? Dengan diatur jadi lebih banyak masalah. Kebayang nggak berapa banyak? Ini tahun depan nih, udah mulai tahun politik ya. Kalau nih pasal disahkan tahun ini, akan ada berapa banyak orang yang akan diproses dengan alasan ini. Gitu. Kalau kita lihat peta ya, jadi peta, setiap tahun politik itu pasti banyak sekali isu, mulai dari penghinaan pasti naik, kemudian pencemaran di media sosial pasti naik, isu hate crimes pasti naik, isu kebebasan beragama pasti naik. Apalagi ditambah dengan adanya Undang-Undang ITE, tambah naik isunya. Sekarang pertanyaannya, apakah penegak hukum akan bekerja mengurusin hal ini saja? Kan masih ada alternatif lain yang bisa dikerjakan sebenarnya. Untuk pasal-pasal penghinaan, sebenarnya kan yang ada sekarang kan dikedepankan restoratif justice ya katanya. Melalui SK Polri, melalui Seja, dikedepankan model diversi dan segala macam. Oke, kalau gitu sebenarnya, kemudian kan lama-lama diturunkan ya sebenarnya ancaman pidananya. Kalau kita lihat polanya, sebenarnya kan berarti kita menganggap ini juga debatable. Perlu nggak sih diatur kalau kita bicara penghinaan? Ya kenapa nggak saling memaafkan saja? Atau kita ganti terminologinya. Kita nggak bicara penghinaan, tapi kita bicara fitnah misalnya. Pada saat kita bicara menuduh, orang yang menuduhkan harus punya bukti. Itu jauh lebih fair ya menurut saya. Misalnya saya bilang bahwa lembaga negara, misalnya DPR, dalam membuat anggaran tidak transparan. Bawa aja buktinya. Contoh tidak transparannya di mana? Pada saat saya tidak bisa membuktikan apa yang saya tuduhkan, saya boleh dong diproses, dianggap sebagai orang yang memfitnah, misalnya. Dibanding saya difitnah karena pencemaran nama baik, sama-sama nggak jelas gitu. Dan di negara-negara lain sebenarnya pasal ini ditinggalkan karena lebih banyak impact negatifnya dibandingkan positifnya sebenarnya. Kalaupun kalau kita mengatur, anggaplah ini sebagai suatu delik yang sangat ringan. Kalaupun kita mau mengatur ya. Karena kan sebenarnya di pasal penghinaan sendiri kan di sejarahnya juga kan dia hanya 9 bulan. Dengan ancaman 9 bulan, sebenarnya dengan tujuannya RKUHP adalah sedapat mungkin menyelesaikan di luar pengadilan. Itu sangat sangat membantu misalnya dalam konteks mengurangi overkriminalisasi nantinya atau overcapacity pengadilan. Overcapacity lembaga pemasyarakatan misalnya. Tapi dengan ancaman di atas 3 tahun, 4 tahun, itu kan masih termasuk tinggi. Gitu ya, meskipun faktanya ya, ancamannya kan ya berapa banyak sih? Mungkin saya perlu penelitian ulang, berapa banyak sih yang diancamkan dari ancaman 3 tahun ini kan masih cukup tinggi. Yang menarik kan misalnya di pasal yang untuk penghinaan terhadap pemerintahan yang sah itu 4 tahun 6 bulan loh. Bisa sampai. Itu malah lebih tinggi dibanding yang
Undang-Undang ITE yang hanya 4 tahun, yang sekarang ya. Nah ini juga kan nanti di collab ya, di RKUHP itu adalah kolaborasi antara KUHP yang sekarang plus Undang-Undang ITE dimasukkan ke dalam RKUHP. Itu degradasinya cukup menarik, termasuk yang menarik itu adalah kenapa kalau dia yang dihina adalah pemerintahan yang sah, dia hanya delik biasa, tapi kalau yang dihina adalah lembaga negara, dia delik aduan. Terus apa bedanya nih pemerintah sama lembaga negara? Bagaimana kita bisa membedakan ini pemerintah, ini lembaga negara? Pemerintahan yang sah apakah juga termasuk aparat penegak hukum sebenarnya, atau bicara kekuasaan hukum, kekuasaan umum itu adalah aparat penegak hukum, berarti kita juga nggak boleh dong mengkritik, misalnya yang ramai sekarang mengkritik Polri, kena dong kita semua. Habis-habisan tuh kan di Twitter segala macam, di TikTok segala macam, habis kita. Nah, apakah kalau kita bicara pidana, kita bicara limit of criminal sanction juga ya? Tidak bicara hanya perbuatan ini tercela, tapi apakah sanksi pidananya ini bisa dijalankan, bisa dioperasionalkan atau enggak? Ini memberikan beban berkelebihan nggak sih buat penegak hukum? Kira-kira pasal ini, kalau ditegakkan, aparat penegak hukumnya kewalahan nggak? Cost-nya besar nggak? Kita jangan lupa, cost sistem peradilan pidana itu sangat besar. Buat perkara terkecil sekalipun itu besar. Gitu ya. Kemudian adaptif nggak sih buat masyarakat? Kalau kita lihat dari konteks demo, yang dari gagalnya pasal-pasal ini yang menyebabkan tidak disahkannya pada 2019, sampai demo yang terakhir kemarin tanggal berapa ya, di depan Pullman, dalam konteks sosialisasi, itu kan menunjukkan bahwa masyarakat sebenarnya tidak merasa ini hal yang dibutuhkan oleh masyarakat saat ini. Nah, itu tolak ukur yang juga tidak harusnya dijadikan pandangan oleh pembentuk undang-undang. Limit of criminal sanction gitu. Kita mengukur itu nggak dalam proses nantinya, bukan dalam proses perumusannya ya, tapi dalam proses implementasinya, ini pasal bisa dioperasionalkan atau malah menimbulkan, kalau bahasa sekarang tuh lebih banyak mudorotnya lah dibandingkan manfaatnya. Nah, itu yang harus dihitung sebenarnya. Mana yang lebih menguntungkan dengan mengkriminalisasi perbuatan atau tidak mengkriminalisasi perbuatan? Kalau saya kita bisa negosiasi sih. Satu, kita hapuskan khususnya pasal-pasal yang terkait dengan penyebaran berita melalui media sosial yang ini sangat mengancam pers, itu dihapuskan atau kita negosiasi rumusan. Jadi ada dua alternatif ya. Dihapuskan, kalau berat banget ya terpaksa nego. Nah, kalau nego harus gimana nih? Nanti kita bicara implikasi dari negosiasi gitu dalam proses penegakan hukum. Begitu, Zulham. Oke. Kalau menurut Kang Agil, apakah pasal ini itu harus dihapuskan atau perlu dinegosiasi lagi nih Kang Agil? Ataukah penghinaan terhadap kepala negara ini tuh memang udah nggak boleh banget gitu? Oke, pada prinsipnya tentunya yang utama ingin saya tegaskan adalah untuk dihapuskan, karena balik lagi ini pasal tadi sebagaimana sudah dijelaskan juga sama Kepala, bahwa ini pasal tidak jelas batasannya. Ketika kemarin Wamenkumham bilang apakah misalkan kita bilang presiden tolol, presiden bodoh itu kritik atau hinaan, oke, di sana Wamenkumham bisa bilang itu merupakan sebuah kritik. Tapi gimana nanti ketika pemerintahannya sudah berganti, apakah orang yang tadi bilang itu masih bisa menjamin hal tersebut? Karena dia bisa berbicara seperti itu dalam kapasitasnya sekarang sebagai Wamenkumham. Ketika nanti pemerintahannya sudah berganti, siapa yang mau menjamin itu? Tidak ada. Nah, sehingga kalau menurut saya tadi jelas, ketika kita bilang presiden bodoh itu merupakan sebuah kritikan, bukan hinaan. Karena balik lagi, bodoh itu ditarik secara definisi adalah merupakan sifat yang mana sulit mengerti. Ketika kita masyarakat sudah jelas-jelas menolak keberadaan pasal penghinaan presiden, tetapi masih tetap diterapkan, lalu kita bilang presiden atau DPR bodoh, berarti itu merupakan sebuah kritikan, bukan hinaan. Karena kita jelas dasarnya. Terus kedua, kenapa ini perlu dihapuskan adalah yang masih menjadi problem di Indonesia adalah kan terkait dengan subjektivitas penegak hukumnya, di mana untuk masyarakat bawah cenderung
tajam, sedangkan untuk kalangan atas cenderung tumpul. Nah, kenapa pasal ini perlu dihapuskan? Karena itu adalah subjektivitas dari penegak hukumnya. Karena kemarin ketika demo kemarin itu kan ada mahasiswa yang langsung ditangkap di Gorontalo ya kalau nggak salah. Nah, itu oke lah. Misalkan memang secara narasinya sangat provokatif dan mungkin merupakan sebuah hinaan. Tetapi terkadang banyak masyarakat yang mungkin literasinya masih minim, ketika dia ingin menyatakan pendapatnya, dia hanya bisa menyatakan hal tersebut. Dia tidak bisa menjabarkannya karena literasi ini. Lalu untuk seperti itu, maka harus dikenakan juga. Karena itu, hanya itu aja yang ingin dia sampaikan. Gitu. Berarti ada faktor juga ya dari aparat penegak hukum di mana ada korelasinya terhadap masalah ini, harus perlu dipertegas lagi gitu tugas atau tupoksinya seperti itu. Untuk Ibu ada tanggapan terhadap itu? Itu bukannya skeptis sama penegak hukum ya. Ini boleh ya skeptis ya. Maksudnya dengan Gak apa-apa Ibu diskusi. ya kan maksudnya gini. Seberapa yakin kita penegak hukum punya kemampuan membaca pasal ini dengan baik gitu. Gitu kan tadi yang mereka lakukan kan biasanya reaktif ya. Jadi kayak kata Agil ya, yang penting kan tangkap dulu gitu. Nah, urusan ditangkap apa? Seperti gini. Pasal yang mana? Yang masalah demo. Nah, demo kan harusnya dibubarin aja. Kenapa ditangkepin ya nggak? Dengan pasal KUHP itu kan jadinya kalau saya demo tidak berizin dan menganggap dia mengganggu ketertiban umum, di mana-mana demo pasti mengganggu ketertiban umum. Ya nggak? Sepakat nggak? Sedikit-dikitnya demo pasti bikin macet kan? Oke. Dan itu bisa dijadikan dasar loh untuk nangkepin orang. Pertanyaannya, kenapa harus ditangkepin gitu? Kenapa harus diancam pidana sih? Sejauh ini kan sudah ada undang-undang yang mengatur tentang izin berdemo nih. Ya kalau dia melakukan demonstrasi tanpa izin kan gampang. Ya berarti nggak ada berizin, ya bubarin aja, tidak tanpa perlu diancamkan pidana. Kenapa harus diancamkan pidana? Gitu. Itu juga menarik ya untuk bisa dilihat. Jadi gini, kita itu kan harusnya yakin bahwa penegak hukum kita mengerti nih isi pasal. Yakin. Tapi kan kita nggak, kalau kita lihat polanya yang sekarang, seberapa yakin kita bahwa penegak hukum akan memahami isi pasal ini gitu loh. Dengan pola-pola yang ada sekarang. Berapa banyak sih orang yang disalah. Kasus-kasus penghinaan misal media sosial kan jelas ya. Kasusnya Baik Nuril, kasusnya yang Aceh. Itu kan menunjukkan gitu bahwa nggak usah polisinya, even hakim aja memahami pasal tuh bisa beda-beda. Jadi tapi akankah menjadi sangat rigidnya hidup kita pada saat kita misalnya, oke ini pasalnya kita sahkan, tapi kita bikin kayak guidance gitu. Ya mungkin itu salah satu solusi yang bisa dipakai, tapi guidance itu menjadi sangat membatasi atau malah bisa dua ya. Pada saat pasal itu jadi sangat rigid, dua, dia bisa sangat bisa menangkap orang dengan gampangnya, atau dia bisa membebaskan orang dengan mudahnya, karena saking rigidnya pasal. Nah, apakah kita akan bikin panduan nih? Setiap polisi akan bikin panduan gitu? Atau mau seperti apa? Jadi, pada saat kita bicara hukum pidana, kita suka lupa nih. Kita selalu berhenti di, kalau anak hukum, ius poenale, ius poenendi, kita hanya berhenti di ius poenale. Kita hanya berhenti di hukum pidana. Ius poenalenya lebih kecil lagi. Kita hanya berhenti di hukum pidana material. Kita lupa hukum pidana material itu akan ditegakkan. Berarti ini kan belum ada nih hukum acara pidananya. Nanti hukum acara pidana akan bersikap apa terhadap pasal ini? Selanjutnya, bagaimana penegak hukum menyikapi pasal ini? Harusnya, jangan-jangan kita warga negara ngerti, penegak hukum nggak paham nih isi pasal.
Bisa nggak penegak hukum nanti dia akan mengoperasionalkan pasal berapa? Dia mau pakai pasal 240 atau dia akan pakai pasal 256 gitu yang satunya ya, saya lupa. Terkait yang lembaga negara misalnya. Dia akan pakai pasal yang mana? Misalnya dia bingung pakai pasalnya gitu. Atau penegak hukumnya bisa nggak misahin pemerintahan yang sah, kekuasaan umum, atau lembaga negara? Atau nanti penegak hukumnya paham nggak kapan dia bicara presiden sebagai presiden, kapan dia bicara presiden sebagai pribadi? Terus penegak hukumnya akan paham nggak ini bicara, oh ini tuh penghinaan loh, oh ini hanya kritik, oh ini hanya saran. Bisa nggak kita yakin penegak hukum bisa membuat batasan-batasan itu? Atau dengan gampang ini, ya udah tangkap aja dulu. Bisa nggak? Kalau saya jadi polisi, saya akan pilih gampang, oh udah diaduin, selesai kita proses, masukin, ya nanti urusan jaksa deh, ini mau P21 atau P19, udah oke naik masuk pengadilan, jaksanya juga mikir, ya udah gimana hakim aja lah, nanti hakimnya akan menafsirkan. Jangan lupa, ini pasal, meskipun ini di bawah 5 tahun, kebiasaan orang Indonesia, sedapat mungkin kan pelakunya ditahan. Meskipun tidak ada opsi untuk penahanan ya, karena semua ancaman pidananya di bawah 5 tahun, tapi prakteknya kan mau yang ancaman pidananya 9 bulan juga ditahan gitu, biar gampang. Nah, itu kan kita sudah memberangus gitu. Kebebasan orang. Itu kita kalau bicara dalam konteks negatifnya. Dalam konteks positifnya kita anggap aja polisinya pada paham. Oke, nanti polisinya bisa menentukan kapan ini kasusnya naik atau kasusnya tidak diteruskan. Itu aja. Atau polisinya ya udah deh karena udah dikasih informasi sebaiknya ini RJ, ya selesaikan dengan RJ gitu. Tapi pertanyaan lanjutannya, ini nggak jadi transaksional ya? Boleh dong, saya bisa berpikir negatif gitu. Ini jadi transaksional. Ya udah deh Pak, kalau kamu udah negatif, kasih komen negatif, kita damai aja. Tapi kalau damai pakai seberapa yakin Anda bahwa tidak akan ada proses korupsi di sana? Gitu doang sih dari saya dalam konteks bagaimana menyikapi ini pada saat ini diimplementasikan gitu ya. Betul sekali Bu ya. Karena memang tidak bisa dilepaskan Ibu ya stigma masyarakat ini terhadap penilaian aparat penegak hukum. Untuk Kang Agil, untuk pengetahuan saja nih Kang, dari kami, Kang Agil mungkin cukup dekat ya dengan aksi, dengan demonstrasi dan segala macamnya. Untuk pengetahuan kami di lapangan ini terkait dengan penegak hukum, bagaimana sih kondisi ketika di lapangan, udah sesuai belum ya terkait dengan hukum formil tadi yang disebutkan oleh Ibu Nela? Ada cerita apa gitu? Oke, mungkin untuk aksi lapangan ya. Kebetulan terakhir saat ini kan saya di Permai ini, kita jelasin Permai dulu. Di Permai kan periodenya itu 2021 sampai 2023, 2 tahun ya. Nah kebetulan di tahun 2021 itu ketuanya bukan saya, ada ketua sebelumnya. Jadi ketika waktu itu ketua Permai, waktu itu dia melakukan aksi, kebetulan memang ditangkap, ditahan di Polda di Polda Jabar selama 20 hari. Dan saya yang waktu tadi di shiftnya, saya sebagai direktur LKPH-nya, saya yang berusaha untuk melepaskannya. Dan kemudian setelah beliau lepas dari Polda dan harus wajib lapor terus, sehingga saya yang ditugaskan menjadi PJS sekarang di Permai. Jadi memang kenapa saya selalu singgung terkait subjektivitas penegak hukumnya, ya karena itu tadi, karena pentingnya pasal ini disahkan ke depannya untuk mengamankan tokoh-tokoh atau pion-pion aksinya, itu bisa saja digunakan pasal tadi dan orang tersebut bisa saja cuma ditahan sehari, 2 hari, 3 hari sehingga aksinya redam karena pimpinan-pimpinannya sudah ditangkap. Kalau tidak, ya nggak peduli, yang penting aksinya sudah selesai. Jadi ada kemungkinan seperti itu nanti ke depannya ketika pasal tersebut sudah polisi kan tokoh-tokohnya ditangkap, otomatis aksinya redam. Nah, bisa seperti itu ke depan. Nah, berdasarkan pengalaman di Permai sebelum seperti itu, gitu Kang. Baik,
buat Kang Agi mungkin tadi suaranya agak putus-putus ya Kang ya, kayak gitu. Tapi saya menangkap poinnya gitu. Buat Bu Nela, kan tadi Ibu tadi sempat bilang bahwa si penghinaan ini bersifat subjektif gitu ya, Bu. Penghinaan atau kritik. Nah, menurut Ibu tafsir dari penghinaan yang ada di pasal yang ada dalam RKUHP itu bagaimana Bu yang pasal 218 yang setiap orang yang di muka umum menyerang kehormatan atau harkat martabat dari presiden atau wakil presiden dipidana dengan penjara paling lama 3 tahun 6 bulan. Seperti itu. Tafsirnya. Pertanyaannya apa sih yang disebut dengan menyerang kehormatan, harkat, dan martabat itu? Apa sih yang diserang dalam konteks kehormatan gitu ya? Kalau dia saya pikir presiden juga sejauh mana sih dia punya hak untuk mengurusi hal ini gitu. Kan dia harus mengadukan ya. Presidennya harus mengadukan, meskipun ini juga cukup menarik ya, mengadukannya tidak harus sendiri, tapi bisa tertulis kalau saya nggak salah ya. Terus kemudian meskipun di ayat 2, gitu ya, ayat 2 itu ada pengecualian. Pengecualiannya tidak merupakan penyerangan kalau perbuatan itu dilakukan untuk kepentingan umum atau pembelaan diri. Jadi, kalau saya ingin menyerang presiden, kehormatannya, dan segala macam, saya harus punya defense. Apakah perbuatan yang saya lakukan ini memang untuk kepentingan umum atau pembelaan diri? Saya lagi cari bentuk yang saya akan lakukan dalam konteks pembelaan dirinya ya. Apa yang disebut dengan pembelaan diri gitu. Gini, saya menghina orang terus saya membela diri itu gimana coba? Apakah berarti presidennya duluan dong nyerang saya terus saya bela diri gitu? Ini kan menarik ya. Jadi pasal pengecualian ini juga akan bisa dioperasionalkan atau enggak sih? Logikanya sih sebenarnya saya sih tetap kekeh ya pasal 218 ini sebaiknya dihapus aja gitu. Kita konsisten saja sih dengan putusan MK gitu. Meskipun kalau kalian baca beberapa perdebatan ya, di waktu itu Wamen bilang bahwa oh ini kan udah delik aduan. Sebenarnya bukan itu yang diharapkan oleh MK. MK itu tidak menyantumkan ini delik aduan atau delik dia tidak mempermasalahkan bentuk deliknya, tapi dia mempermasalahkan kenapa kita harus apa urgensinya sampai kita harus mengatur ini. Karena sebenarnya yang diatur dalam yang dihina dalam konteksnya WFS itu Wetboek van Strafrecht itu kan raja atau ratu. Nah, ini kan dua hal yang berbeda ya. Raja atau ratu itu kan simbol. Mereka tidak dipilih loh. Beda dengan presiden. Presiden dan wakil presiden itu kan hasil election. Hasil proses demokrasi. Kalau presiden dan wakil presidennya tidak mau diprotes, terus mau gimana ini kita sama presiden wakil presiden? Terus apa sumbangsih dia kepada warga negara yang sudah memilih dia sebagai pemerintahan yang sah? Tentu, jadi maksudnya ya kalau misalnya dia merasa dihina, anggaplah saya menggunakan bahasa yang tidak sopan untuk presidennya, yang nggak usah masalah presidennya, ya tadi saya bilang, pakai aja pasal penghinaan umum. Saya merasa terhina. Cukup nggak ya? Tapi maksudnya presiden kalau dia cukup sibuk sebenarnya kurang kerjaan sih dia ngurusin yang kayak ginian. Kebayang nggak? Presiden mengadukan dirinya, saya dihina, dia harus datang sidang. Benar nggak? Berarti kan dia sudah mengambil jatah rakyat yang dia gunakan untuk proses penegakan hukum. Gimana tuh? Kira-kira? Menurut saya sih nggak baik gitu sebenarnya pada saat kita menurut saya tidak pas lah pasal ini masih tetap ditaruh di mana di pasal ini, dan ini juga tidak bertentangan sebenarnya. Indonesia tuh sudah ratifikasi ICCPR ya, konvensi hak sipil dan politik, berarti kita sebenarnya terikat pada ICCPR. Di situ ada paragraf 38 komentar umum nomor 34 ICCPR yang tidak membenarkan
penjatuhan hukuman terhadap ekspresi yang dianggap menghina seorang tokoh masyarakat seperti kepala negara dan pemerintahan serta pejabat publik yang secara sah menjadi sasaran kritik dan oposisi politik. Jadi ya, yang namanya pemerintahan yang oposisi, sudah pasti kan oposannya akan berteriak kepada si pemerintahan yang sah dong. Kalau gitu, dengan pasal ini, sangat memungkinkan, tidak dimungkinkan peluang demokrasi. Balik lagi ya, kita bicara demokrasi. Maka akan sangat gampang bagi pemerintahan yang sah nangkepin orang yang bertentangan atau berbeda pendapat dengan mereka. Jadi, berarti kita juga secara tidak langsung kita juga mengingkari rekomendasi dari ICCPR terhadap keberadaan pasal ini. Gitu. Jadi secara tidak langsung kita juga membatasi HAM yang menurut Undang-Undang Dasar ya kita seharusnya dilindungi berdasarkan pasal 28E ayat 3 begitu. Jadi konteks pasal ini hampir sama sih, cuman kata-katanya aja yang berbeda tapi intinya sama sih, penghinaan terhadap presiden atau wakil presiden. Begitu, Zulfan. Ya baik. Tadi ada Pak Ade ingin ikut berdiskusi barangkali tadi raise hand. Mas Ade, jadi untuk berdiskusi bersama kami. Bisa terdengar? Halo? Kurang kencang Mas Ade. Sekarang gimana? Nah, silakan Mas. Izin Bu, ini masih ambigu juga antara kritik sama menghina presiden itu batasannya di mana Bu ya? Terus kedua, buat saya sih zaman online gini masih pakai kritik offline aja. Toh Bjorka sampai sekarang nggak ketemu juga Bu, gitu ceritanya Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih moderator. Ya, terima kasih Mas Ade. Bagaimana Ibu ada tanggapan? Ya oleh karena itu Pak, karena nggak jelas mana batasan sama kritik sama menghina, menurut saya kenapa harus diatur? Jadi bisa jadi kita bilangnya kritik jadi dianggap sebagai penghinaan. Gitu ya. Karena bedanya tipis ya. Misalnya saya dikatain gendut. Itu gendut sebagai bentuk kritik atau gendut sebagai bentuk penghinaan? Batasnya di mana sih misalnya? Gitu kan? Kalau saya mau jahat, ya saya bilang aja penghinaan. Tapi kalau saya mengambil sisi positifnya, enggak kok kritik, oh karena saya gendut, harusnya saya mengurangi berat badan. Itu kan dua hal yang sama, tapi bisa ditafsirkan dalam konteks yang berbeda. Tergantung kebutuhan saya apa. Karena tidak jelasnya atau sangat luasnya penafsiran terhadap hal ini, maka sangat menimbulkan ketidakpastian hukum gitu buat kita sebagai warga negara. Nah, saya kurang setuju nih demo offline gitu ya. Kenapa? Salah satu bentuk supervisi dari warga negara terhadap negara itu kan macam-macam ya. Tidak bisa cukup hanya dengan offline. Kadang bisa ada sih offline. Misalnya saya akademisi, tugas saya adalah bikin tulisan dong, bikin riset. Saya mengkritik nih negara. Misalnya saya kemarin nulis tentang ini ya, saya masukin di koran. Betul? Apakah didengar? Bisa jadi didengar, bisa jadi enggak. Karena bisa jadi sama satu orang yang nulis. Bisa jadi kita rame-rame nih perang lewat mana? Twitter gitu kan? Atau perang rame-rame di media televisi, nyampaikan pendapat. Bisa. Tapi kadang-kadang itu enggak cukup. Kita kadang-kadang memang masih perlu demo untuk turun ke jalan untuk menunjukkan bahwa ini urgent. Itu kan tidak berasosiasi yang negatif. Kita juga kan kalau misalnya mahasiswa minta sesuatu sama orang tua, awalnya kan bisa baik-baik ya. Bisa pelan-pelan, bisa telepon dulu. Tapi kan kadang-kadang kan apa yang kita inginkan tidak bisa diikuti dengan baik atau tidak dipahami dengan konteksnya. Jadi kita perlu pressure
Nah, kadang-kadang pressure ini butuh untuk merubah. Pressure yang besar. Kenapa demo penting? Karena pasti jadi sorotan publik. Pasti akan menjadi pertimbangan bagi negara. Ini orang, maksudnya gini, orang tuh sampai demo tuh nggak serta-merta loh. Menggerakkan sebanyak itu. Kita ambil contoh kejadian 98, kejadian 2019, kejadian sekarang BBM. Itu kan sebagai bentuk protes. Kenapa? Cara yang dilakukan secara soft sudah tidak jalan. Maka satu-satunya mekanisme yang bisa dilakukan tentu harusnya turun ke jalan. Yang kita lakukan saat ini adalah bagaimana aspirasi kita tersampaikan dengan baik, kan sepertinya seperti itu. Tapi apakah demo salah? Enggak, itu salah satu cara kok untuk bisa menyampaikan aspirasi kita gitu loh. Tapi bukan satu-satunya cara untuk menyampaikan aspirasi. Terima kasih. Terima kasih Bu Nela atas jawabannya. Tukang Agil nih, Kang Agil, sejauh ini ada nggak selain demonstrasi offline gitu Bang, untuk menggaungkan gitu suara melalui media sosial yang sudah dilakukan oleh Permahim? Untuk konteksnya mungkin bukan di Permai aja, tapi secara umum di saya pribadi, pengalaman saya. Kalau terkait demo secara online, mungkin itu merupakan salah satu bagian dari media propagandanya ya. Untuk nanti ketika misalkan sudah terhimpun suara yang banyak, itu bisa kita turunkan ke jalan gitu. Nah kalau untuk hanya online saja, sebelumnya memang waktu tahun 2020 atau 2021 gitu, pas itu sempat ada demo terkait kenaikan kenaikan pemotongan kenaikan ini UKT di angkatan selanjutnya. Nah kita minta kompensasi untuk internet sekitar 200.000 per bulan. Nah itu kita demo besar-besaran secara online, kita sebar pamflet kemana-mana seluruh mahasiswa secara online, dan pada akhirnya dikabulkan. Selama 3 bulan kita dapat subsidi kuota sekitar 150.000 dari Kemenpas. Nah itu kalau contoh online yang mungkin jadi di pengalaman saya pribadi. Berarti metode secara online juga diperlukan ya Kang ya? Karena kalau tadi kan sudah dijelaskan juga sama Bella, kalau misalkan hanya online saja saya rasa tidak ada dampak yang jelas. Mungkin belum tentu didengar. Kalau misalkan kita juga turun ke jalan, itu ada dampaknya secara nyata langsung karena bisa mengganggu kestabilan kan gitu. Dan yang mana harus cepat direspon oleh pemerintah. Ada pressure-nya langsung secara langsung. Kalau online itu gampang dihilangkannya, gampang dialihkan isunya kan gitu. Baik. Namun seperti yang kita lihat itu tadi disebutkan juga bahwa melalui media online ini sangat rawan untuk ditunggangi juga ya Kang ya. Nah itu biasanya dalam praktiknya itu bagaimana cara mencegah hal seperti itu? Kalau saya rasa akhir-akhir ini ya, kalau kita lihat evaluasi demo besar-besaran dari tahun 2019 sampai 2022, di mana jumlah masa aksinya itu selalu turun tahun ke tahun, karena memang diberikan yang namanya narasi tunggang menunggang gitu ya. Jadi banyak masa aksi juga yang tentunya kecewa. Jadi dari tahun 2022 dapat kita lihat bersama masa aksi selalu mengalami penurunan. Jadi tiap elemen itu mengadakan aksi seperti sapinya. Karena apa tadi narasinya kita takut ditunggangi satu sama lain. Nah yang menjadi evaluasi bagi saya kepada kawan-kawan mungkin mahasiswa yang lainnya adalah, lalu memang kenapa kalau ditunggangi apabila memang kita tujuannya sama. Tujuannya kita untuk menggolkan, misalkan untuk saat ini untuk menaikkan menolak pengalihan subsidi BBM,
Lah, kalau misalkan tujuan kita untuk itu, ya kita harus bersatu kemudian bersama seperti tahun 2019, yang mana akhirnya tahun 2019 kita cukup berhasil ya, karena alasan KUHP cukup panjang sampai tahun ini. Nah, kemudian 2021, 2022 selalu mengalami penurunan. Kita mempunyai masing-masing mempunyai egosentris pribadi. Jadi kita menonjolkan subjektivitas kita sendiri, kepentingan kita sendiri, yang pada akhirnya itu selalu keluar narasi yang namanya ditunggangi. Menurut saya pribadi tidak menjadi masalah selama kita tujuannya tetap itu satu. Terkait dengan Kalau masalah penghinaan kayak terhadap ditunggangi, kepala negara. ya kalau mungkin untuk ditunggangi, kita sama-sama ditunggangi kepentingan rakyat kan. Kalau untuk ditunggangi kita pasti gitu. Terima kasih Kang Agil. Untuk peserta, saya himbau kembali bisa melakukan diskusi ya untuk menggunakan fitur raise hand. Oh ya, ini ada dari Kang Arif ya. Silakan Kang Arif untuk operator di unmute. Terima kasih pada moderator atas waktu yang telah diberikan. Mungkin menyambung sedikit Bu Nela dan Tum Agil ya. Terkait pertama soal pasal penghinaan terhadap presiden. Memang betul, sebenarnya juga akhirnya menjadi rancu kenapa jika yang dihina adalah presiden secara pribadi atau katakanlah sekarang Jokowi, kenapa itu harus ada spesialisasi pasal di sana? Kenapa nggak menggunakan pasal penghinaan biasa saja? Ini kemudian menimbulkan indikasi bahwa ada sesuatu di sana gitu. Bisa saja hari ini stakeholder yang merumuskan itu bisa menjaminkan bahwa penghinaan ini adalah merupakan penghinaan-penghinaan secara pribadi. Hanya saja kita tidak bisa menjamin penerus-penerus tonggak kepemimpinan itu bisa menjamin hal yang sama. Bisa saja hari ini mereka berkata bahwa oh ini yang namanya penghinaan adalah penghinaan secara pribadi, tapi nanti ke depan bisa saja berubah bahwa mengkritik itu termasuk penghinaan. Karena orang-orang yang hari ini merumuskan itu mungkin saja di periode-periode depan itu sudah tidak menjabat lagi begitu. Terus menyambung soal aksi massa atau khususnya mahasiswa begitu ya. Pertama mungkin benar bahwa perang di sosial media atau aksi melalui media massa itu memang dirasa kurang efektif karena yang pertama tadi isunya mudah dipindahkan dan dialihkan. Contohnya mungkin beberapa bulan lalu lah mungkin soal atau yang terbaru lah soal Sambo juga hari ini kasusnya sudah mulai tertutupi, kasus Bjorka begitu. Maksudnya juga kasus yang sebesar itu dengan mudahnya ditutupi oleh isu-isu baru, pengalihan isu itu sangat mudah dilakukan karena hari ini mereka memegang media gitu kan. Terus yang kedua, di samping isunya mudah dialihkan juga akhirnya ketika kita bersuara di media sosial, itu juga kita dihantui oleh pasal-pasal karet di Undang-Undang ITE. Jadi memang gerakan yang paling efektif itu mungkin untuk mahasiswa ya khususnya. Di samping kita melalui jalur formal, kita juga memang harus turun ke jalan sebagai ciri bahwa kita masih ada gitu, bahwa mahasiswa sebagai kontrol sosial, bahwa mahasiswa sebagai agen perubahan, kita tidak kehilangan peran dan fungsi kita sehingga pemerintah itu masih sedikit punya
kontrol dalam menentukan kebijakan. Walaupun hari ini memang suara-suara kita sangat tidak didengar lah, katakan begitu. Terus soal tadi ada narasi-narasi bahwa aksi-aksi kita itu ditunggangi. Kalau kata Presma UI 2019, ya memang ditunggangi, tapi ditunggangi oleh kepentingan rakyat gitu. Walaupun memang dalam aksi-aksi yang coba kita bangun itu terdapat elemen-elemen masyarakat atau elemen-elemen di luar elemen-elemen mahasiswa, itu bukan aksi kita ditunggangi, hanya saja itu menandakan bahwa bukan hanya mahasiswa yang sadar bahwa negeri ini sedang tidak baik-baik saja. Justru hemat saya, ketika yang turun ke jalan ini sudah bukan hanya mahasiswa, itu menunjukkan bahwa permasalahan di Indonesia itu sebegitu besarnya, sehingga akhirnya elemen-elemen lain di luar elemen mahasiswa pun sadar bahwa ada yang sedang tidak beres di negeri ini, sehingga mereka akhirnya memilih untuk menjadi mitra kita dalam merebut kedaulatan rakyat itu dan ikut serta dalam mengisi pos-pos kritis terhadap pemerintah itu. Mungkin itu sih, moderator. Terima kasih. Ya, terima kasih Kak Arif ya buat diskusinya. Yang saya tangkap adalah bahwa apabila RKUHP ini disahkan dan pasal 218 itu diterapkan, ini akan berimplikasi terhadap perkembangan dari negara itu sendiri yang biasanya itu yang pada umumnya dilakukan melalui demonstrasi, itu yang mengangkat isu dari bawah itu ke atas, betul. Seperti itu. Untuk para pemateri ada tanggapan? Sepakat ya sama Arif. Mahasiswa itu kan sebenarnya agent of change ya. Kalau kita lihat semuanya perubahan di Indonesia itu perubahan ya, transisi. Dari setiap rezim itu kan ada peranan mahasiswa di situ gitu. Kenapa mahasiswa dibutuhkan? Karena dia dianggap sebagai saya kedengaran nggak? Terdengar Ibu. Oke. Kenapa mahasiswa dibutuhkan ya? Yang bisa bergerak ya, sebenarnya sebagai individu yang intelektualis yang bisa bergerak dan mempunyai masa yang banyak kan mahasiswa. Saya pikir juga mahasiswa itu bisa bergerak tidak hanya lewat jalur demonstrasi. Saya sepakat. Sebenarnya kan isu-isu ini bisa ditulis ya sama mahasiswa. Itu objek skripsi yang menarik, objek tugas akhir yang menarik. Dari berbagai sudut kita bisa gali gitu. Pertanyaannya kan kadang gini, karena saya ngajar kamu, kita itu kan baru ngerasa kita punya masalah kalau HAM kita terlanggar, benar nggak? Saya nggak akan punya masalah sama bensin, Kak. Sepanjang saya masih punya banyak duit, saya nggak ngerasa itu suatu hal yang urgent ya. Tapi pada saat saya kalau saya memposisikan diri saya seorang misalnya supir angkot, pasti saya akan bermasalah gitu dengan bahan bakar gitu. Jadi kenapa ini kita sepakat nih kebebasan berekspresi ini bermasalah? Karena itu kita semua orang pasti ngerasa kalau saya dibatasin, berarti saya tidak bisa mengungkapkan pikiran saya lagi dong. Atau pada saat saya mengungkapkan pikiran, saya selalu dihantui dengan jangan-jangan tulisan saya ini bermasalah deh. Jangan-jangan informasi yang saya sampaikan itu bermasalah menurut orang lain. Apa yang terjadi kalau kalian selalu berpikir seperti itu? Kita jadi nggak pengen lagi kan melakukan hal itu. Jadi apa? Mematikan sebenarnya. Pasal-pasal ini tidak langsung ya, dia mengancamkan pidana, tapi secara tidak langsung juga mematikan kreativitas, tapi juga mematikan ide-ide kita untuk bersikap sama pemerintah, ya kan? Dan kita menganggap ya udahlah, udah jalan bagaimana mestinya segala macam. Kan bisa jadi tujuan tersembunyinya itu. Secara tidak langsung ya, kita mematikan iklim demokrasi sebenarnya. Kan lama-lama kita juga males kan? Nanti saya nulis ini ditangkap. Kalau ditangkap nanti saya nggak bisa kerja, benar nggak?
Kalian itu kan mahasiswa, akan berpikirnya sekarang ekonomis kan? Pasti nih, sebagian besar mahasiswa akan berpikir ekonomis. Lama-lama pada saat pasal ini diterapkan, kita akan berpikir, ya udahlah daripada nanti saya nggak bisa cari kerja, nggak bisa segala macam, ya mending saya nggak bikin tulisan. Ya udah, lama-lama demokrasinya mati. Lama-lama nggak ada orang yang mau memprotes negara. Gitu. Jadi mungkin nggak sekarang impact-nya, tapi bisa jadi 5 tahun, 10 tahun ke depan kita menjadi orang yang apatis. Tadi saya menggarisbawahi yang dibilang Agil ya. Ternyata kan ada perubahan ya di kalangan mahasiswa. Berpikirnya jadi parsial sendiri-sendiri kan. Itu kan menunjukkan apa sih sebenarnya ada perubahan yang cukup signifikan nih 20 tahun terakhir misalnya. Pergeseran keinginan, pergeseran untuk maju bersama dan segala macam itu juga menunjukkan suatu apakah rencana pemerintah ini berhasil gitu dalam membungkam konteks demokrasi di kalangan yang dikejar dulu siapa? Ya mahasiswa. Paling gampang tuh. Kan susah ya menggerakkan saya ini PNS gitu. Saya mau bikin tulisan juga mikir kali ya, gitu ya. Langsung di blacklist pasti kan. Saya nggak akan lulus TWK. Atau kalian nih misalnya, bentar lagi ngajuin beasiswa. Ujian beasiswa sekarang apa sih? Tes kebangsaan kan? Bisa-bisa nggak dapet semua, misalnya karena isunya itu udah nggak masuk gitu. Nah itu jadi ada berpikir konteks-konteks yang bergeser yang ternyata sistematis juga dibuat oleh negara dalam konteks membungkam iklim demokratisasi yang bebas. Begitu Zulham. Iya. Nah, untuk Kang Agil ini kan seperti melanjutkan tadi narasi yang disebutkan oleh Bu Nela, mahasiswa nih sebagai elemen masyarakat yang kepentingan kita tuh masih minim gitu. Apakah perlu gitu Kang takut terhadap tadi ancaman-ancaman yang sudah ada untuk menulis, untuk menyuarakan suara gitu, karena mungkin di lapangan tuh masih banyak yang takut. Terus apa yang perlu ditanamkan oleh para mahasiswa gitu terhadap mindset dalam menyuarakan opini kita gitu. Oke, jadi kaitannya dengan pasal yang sedang dibahas ini adalah kaitannya terhadap penurunan indeks demokrasi ataupun pembukaan bersuara. Dengan hal ini adalah dengan adanya pasal ini kemudian tidak menutup kemungkinan tadi sudah dijelaskan juga ke depan Kang Agil, suaranya tidak terdengar kan? siswa yang memang paham. Halo, tes. Masuk? Udah masuk belum? Iya, masuk. Oke. Kalau saya pribadi sebagai mahasiswa, saya tidak takut bilang misalkan presiden bodoh atau DPR bodoh, karena saya paham bahwasannya hal tersebut merupakan kritikan. Tapi memang ketika mahasiswa yang memang jarang ikut berdiskusi seperti saat ini, ataupun masyarakat secara umum, tentunya akan ketakutan untuk berbicara seperti itu dalam konteks ini. Jadi kedepannya tentu akan banyak, mungkin akan turun indeks demokrasi kita karena banyaknya masyarakat yang takut bersuara. Nah, dalam hal ini, tugas mahasiswa tentunya kami dan kawan-kawan juga mungkin yang sangat baik dari Unikom ini telah mengadakan diskusi ini. Harapannya tentunya terus digulirkan diskusi-diskusi seperti ini sehingga mahasiswa akan paham dan tentunya tidak akan takut untuk bersuara karena pada intinya kita dilindungi oleh undang-undang HAM. Seperti itu paling tidak. Yang perlu dipertahankan adalah ruang-ruang untuk kita berdiskusi, untuk menambah pengetahuan kita. Karena tentunya yang tidak diskusi bakal takut untuk turun. Gitu. Baik. Begitu ya teman-teman, untuk teman-teman mahasiswa nih ya, kita perlu gitu untuk menyuarakan gitu opini kita, tidak perlu takut. Dan tentunya dalam batas-batas tertentu yang tidak menyalahi undang-undang. Oke, untuk ini kita sepakat ya bahwa pasal penghinaan terhadap kepala negara dan terhadap kekuasaan itu tuh sebuah ancaman terhadap demokrasi kita dan tidak sesuai dengan pasal apa yang kita percayai selama ini. Lalu ada beberapa pasal di dalam RKUHP juga yang tercecer gitu, di mana ada pasal tentang zina, lalu ada tentang gelandangan dan
misalnya mengenai aborsi seperti itu. Nah, ini tuh kenapa bisa terjadi, Ibu, menurut Ibu, Ibu Nela, bahwa ada beberapa polemik gitu, atau memang pasti terjadi ketidaksetujuan itu terhadap setiap rancangan yang ada gitu. Oke. Perdebatan pasti ada. Ya, setiap perdebatan tuh pasti ada. Gini, pertanyaannya kan gini, selalu nanya, aturan itu untuk siapa sih? Aturan itu kan untuk kita. Contoh pasal perzinahan lah ya, anggap. Ini kan perdebatannya adalah semua orang sepakat zina itu tercela. Ya. Pertanyaannya, apakah semua yang tercela itu harus dipidana? Kan itu. Contoh, saya ambil contoh klasik, prostitusi. Yang dipidana itu hanyalah mucikarinya. Prostitutnya atau PSK-nya kan tidak. Tapi apakah pekerjaan yang dilakukan oleh PSK itu tidak tercela? Itu tercela. Tapi apa dasar pertimbangannya sehingga tidak dipidana? Balik lagi tadi, pidana itu tidak menyelesaikan masalah. Tidak semua persoalan di dunia ini, pidana itu adalah obatnya. Makanya kalau kita belajar di semester 1, terminologi ultimum remedium. Kalau kita balik, perzinahan itu isunya isu apa sih? Itu isu sosial, isu kesusilaan, isu perkawinan. Itu di ranah apa? Di ranah pribadi. Solusinya, apakah pidana bisa memberikan menyelesaikan masalah perzinahan? Saya nggak yakin. Apakah orang yang berzina dengan diancam pidana dia tidak akan mengulangi perbuatannya? Nggak yakin juga. Berarti kan isunya bukan di pidana. Atau misalnya gini, kami sedang ada riset terkait dengan berapa banyak sih pasangan yang diselingkuhi itu sebenarnya berakhir dengan perceraian. Enggak semuanya berakhir dengan perceraian. Ada banyak pertimbangan sebenarnya. Itu yang bahkan sudah menikah ya, yang dia punya keterikatan secara hukum. Bagaimana yang tidak menikah? Kira-kira jika ada pasangan tidak menikah, kemudian ketangkap perzinahan, ngebuktiinnya gimana nih? Siapa yang akan menjadi saksi? Bagaimana membuktikannya? Perbedaannya apa? Apakah batasannya di mana? Apakah dia cuman pegangan tangan itu sudah perzinahan? Ataukah booking kamar hotel secara bersama-sama itu adalah perzinahan? Di balik mahasiswa kota besar sekarang bicara staycation, healing, dan segala macam di TikTok tinggal bareng gitu. Terus semuanya mau dibawa ke ranah pidana. Berarti tutup dong semua kos-kosan campur. Misalnya, kosan nggak boleh campur. Kosan harus monogamis misalnya. Nah sekarang pertanyaannya, boleh nggak itu dilarang? Boleh. Tapi yang saya akan selalu pertanyakan, bisa dioperasionalkan nggak pasal itu? Jangan-jangan jadi pasal transaksional nantinya. Terus yang berhak mengadukan kan memang udah nggak lagi ya, tapi sampai ke kepala desa gitu. Itu kemarin saya sempat ngobrol juga, iya kalau di apartemen, siapa yang akan mengadukannya? Ini cara berpikirnya, cara berpikir 10 tahun yang lalu atau yang sekarang? Pada saat kita bicara apartemen saat ini, di apartemen itu kan nggak hanya rumah tinggal. Ada Red Doors, ada Oyo, ada Airbnb, segala macam. Terus gimana ngebuktiinnya? Kita masih punya banyak masalah lain sebenarnya yang harus kita selesaikan dibanding ngurusin masalah perzinahan. Terus kalau semua orang sibuk ngurusin masalah perzinahan, kira-kira kantor polisi isinya apa? Yang jadi apa gitu? Apakah ini tidak bicara membuka aib semua orang? Jadi ranah privatnya di mana? Jangan-jangan kita memang sudah bergeser nih pola apa ya? Pola hubungan relasi masyarakatnya udah bergeser. Apakah memang mau seperti itu?
Kalau kenapa dulu di KUHP yang perzinahan itu sendiri kan delik aduan yang sifatnya aduan relatif ya, aduan absolut perzinahan. Yang bisa mengadukan itu hanya istri atau suaminya melakukan perzinahan dengan orang lain. Dan harus bercerai dulu loh. Nah, kalau sekarang apa? Siapa yang dirugikan kalau perzinahannya dilakukan tidak dalam ikatan perkawinan? Itu saya mau nanya juga. Pada saat kita bicara hukum pidana, kita bicara kerugian ya. Ada pihak yang dirugikan selain faktor ketercelaan. Mencegah orang berzina itu bukan pakai pidana. Mencegah orang berzina, berdayakan itu pendidikan, berdayakan itu ilmu kesehatan. Apa sih konsekuensinya? Misalnya kalau ganti-ganti pasangan, penyakit dong. Kenapa nggak itu yang didorong? Bicara tentang edukasi, bicara tentang apa implikasinya kalau melakukan hubungan seks bebas, masalahnya masalah sekolah. Kita bicara adalah, oke, masalah masa depan yang terbatas misalnya, masalah ekonomi, kenapa nggak itu yang didorong? Kenapa dibanding kita hanya mengancamkan pidana? Dan solusinya apakah akan dikawinkan misalnya ya? Jangan-jangan nggak pengen kawin. Gitu. Jadi ini pola pikir yang menurut saya masih belum, menurut saya bukannya jadi melegalkan perzinahan, tapi seberapa perlu kita harus mengancam pidana buat perzinahan. Contoh penggelandangan juga. Kenapa orang bergelandang? Isunya bukan karena dia nggak mau. Isunya bukan karena dia pengen enggak. Saya tanya deh semua orang, bikin riset. Apakah ada orang yang mau hidup di jalan? Nggak ada. Berarti masalahnya di mana? Cari akar permasalahan. Masalahnya mungkin di perekonomian. Kenapa? Negara tidak memberikan kesempatan misalnya untuk mendapatkan pekerjaan. Negara tidak bisa memberikan kesempatan untuk mendapatkan rumah secara murah. Negara tidak bisa memberikan kesempatan untuk mendapatkan akses misalnya ke sandang pangan yang memadai. Lah, berarti kan solusinya bukan diancam pidana dong. Pidana itu kan bukan hanya penal, tapi ada non-penal. Kenapa nggak dikedepankan upaya-upaya non-penal? Selain upaya penalnya. Gitu. Jadi ada masalah yang menurut saya itu sebenarnya bukan, nggak perlu diatur deh. Negara itu kurang kerjaan intinya ya. Kalau bahasa itunya kurang kerjaan mengatur hal-hal yang seharusnya bisa diselesaikan sendiri oleh masyarakat. Udah deh negara ngurus yang gede-gede aja, pembunuhan, terorisme, udah jelas gitu ada masalah. Yang lain yang masih bisa diselesaikan oleh masyarakat, biarkan masyarakat menyelesaikan itu dengan caranya sendiri. Mungkin itu jauh lebih baik dibanding diselesaikan oleh negara. Begitu, Johan. Jadi betul ya, sesuai dengan prinsip restoratif justice ini justru bertolak belakang ya, Bu. Oke, untuk Kang Agil nih pada saat kita melakukan tuntutan nih kepada aparatur negara terkait dengan apa yang dituntut oleh mahasiswa ini, ada hal yang kita tuntut nggak kan di luar daripada penghinaan terhadap kepala negara seperti tadi pasal perzinahan atau gelandangan atau aborsi dan segala macam. Oh iya, mungkin ada juga yang sempat pasal-pasalnya ya maksudnya. Ada kita sempat juga melakukan kajian salah satu pasal yaitu terkait judi ya. Jadi ternyata ada kemungkinan di RUU KUHP sekarang di sana ada pasal yang disebutkan bahwa barang siapa melakukan judi misalkan tanpa izin maka akan dipidana dengan hukuman sekian. Nah, artinya kalau saya lihat di sini berarti ada kemungkinan judi yang berizin karena itu bahasanya barang siapa melakukan judi tanpa izin. Jadi kemungkinan nanti ke depan ada yang namanya judi berizin. Nah, kemarin kita sempat membahas terkait hal ini juga. Jadi selain pasal-pasal tadi presiden, terus perzinahan, terus terkait demonstrasi kenapa malah jadi dipidana tanpa izin, yang tadi dibubarkan malah jadi pidana. Tentunya kita balik lagi ke awal,
apa urgensinya pemerintah menerapkan pasal-pasal tersebut. Jadi nggak jelas fokusnya. Yang katanya dari retribusi justice, pengen ke restoratif justice, kok malah dibanyakin hukuman penjara dan gitu kan. Oke, terima kasih untuk peserta. Oh ya, ini ada yang raise hand tadi, mungkin ingin ikut berdiskusi, Kang Bastian. Izin masuk berdiskusi, Pak Moderator. Silakan. Mungkin saya izin masuk terkait pasal 218, pasal 240, pasal 273. Itu mungkin terkait hal itu, jika pasal-pasal tersebut disahkan, maka cita-cita reformasi yang digaungkan 24 tahun yang lalu akan menjadi sebuah angan-angan belaka kan di Indonesia ini. Hal tersebut bisa membuat terbatas kebebasan berekspresi masyarakat, termasuk mahasiswa, dan menjadi kemudahan demokrasi di Indonesia. Menurut setahu saya, soal demokrasi itu sebuah tantangan di mana masyarakat mengambil peran dalam kehidupan bernegara. Dengan demikian, pemerintah yang diselenggarakan berdasarkan kehendak dan kekuasaan rakyat. Terus atau jika kita tinjau dari sudut organisasi, berarti sebagai suatu perorganisasian negara yang dilakukan oleh rakyat sendiri atas persetujuan rakyat karena kedaulatan berada di tangan rakyat. Mungkin kalau sampai pasal tersebut yang sudah dijelaskan Bu Nela dan Kang Agil dan Kang Arif tadi, kalau sampai disahkan, oke, itu dampaknya itu sangat buruk kepada kita sebagai mahasiswa, entah masyarakat atau apa. Jadi kita tidak bisa mengkritiki kebijakan-kebijakan pemerintah yang seharusnya kebijakan itu kita ikut di dalamnya ketika kebijakan itu dibuat. Karena apa? Karena kebijakan itu kembali ke kita juga. Mungkin yang ingin saya tanyakan, kalau sampai pasal tersebut disahkan, mungkin dari Kang Agil yang Ketum Permai Bandung, mungkin menyiapkan langkah inovasi yang baru di luar dari demonstrasi yang nanti akan dilanggar. Mungkin itu sih. Terima kasih. Kang Adil, langsung ke tanggapannya. Oke. Mungkin terkait demonstrasi kan merupakan salah satu cara untuk aspirasi ya. Nah, di Permati sendiri kebetulan kalau langkah kita menyampaikan aspirasi sebenarnya tidak saja, kita juga melayangkan beberapa surat. Seperti misalkan kalau di DPM nya dia juga melayangkan surat somasi kepada Presiden terkait hal yang memang menjadi tanggung jawabnya. Jadi metode advokasi kan tidak hanya melalui aksi demonstrasi saja, kita juga bisa menempuh jalur-jalur formal. Nah, tentunya kita juga perlu untuk menghimpun beberapa stakeholder masyarakat untuk turut membantu kita, tapi yang perlu jadi catatan adalah aksi demonstrasi bukan hanya satu-satunya metode. Kita juga bisa menggunakan metode secara jalur yang formal ataupun melalui media online tadi sudah disebutkan, ataupun ya terakhir untuk langsung menimbulkan dampak yang terlihat nyata, yaitu kita harus turun di jalan. Itu sebagai langkah terakhir sebenarnya. Jadi nggak melulu hanya aksi untuk menanggapi suatu isu. Tapi ketika memang isunya saya rasa diskusi yang sampai ya banyak kita tempuh. Terima kasih Kang Adil. Mungkin kita langsung ke closing statement ya dari Ibu Nela dulu mungkin. Oh, ini Kang Arif ada tambahan diskusi lagi. Masih ada sekitar 5 menit lagi. Silakan Kang Arif. Baik, terima kasih. Terima kasih Pak Moderator atas kesempatan yang
diberikan. Mungkin menanggapi gitu ya. Tadi juga pertanyaan mungkin dari Bastian ya tadi dari UI. Langkah yang mungkin atau inovasi mungkin yang disiapkan selain aksi turun ke jalan gitu kan. Itu banyak sebetulnya. Yang utamanya juga tadi yang sudah dipaparkan oleh Tum Agil terkait jalur-jalur formil lain, ada yang namanya audiensi dan lain-lain. Memang sebetulnya aksi turun ke jalan ini adalah opsi terakhir ketika memang jalur-jalur formil yang telah kita tempuh itu tidak direspon dengan baik oleh pemerintah gitu. Nah, paling nambahin itu. Kemudian juga tadi ingin sedikit masuk gitu ya dari Bu Nela. Ya, saya sepakat betul bahwa negara ini masih memiliki hal-hal yang jauh lebih penting yang harus diurus dibanding ngurus privasi orang gitu ya Bu. Dan memang betul ketika kita berbicara soal pidana, maka kita memang berbicara soal kerugian. Dan di pasal zina ini memang tidak disebutkan indikatornya sampai mana ketika dua orang ini dikatakan berzina itu indikatornya sampai mana, mereka melakukan apa gitu kan. Dan ketika kita berbicara soal hukum pidana, maka kita berbicara soal kerugian. Ketika memang itu dilakukan mau sama mau dan sebagainya, lantas apa kerugiannya gitu. Kalau memang nggak ada kerugian, artinya ini ya tadi ada indikasi bahwa ini akan jadi pasal deal-dealan lah bahasanya gitu ya Bu. Ini juga menyambung soal prostitusi ya. Maksudnya juga ketika prostitusi ini dipidanakan dan lain-lain atau bahkan dibubarkan, sebetulnya prakteknya itu nggak hilang, cuma pindah tempat aja gitu ya Bu ya. Karena memang beberapa kasus lalu bahkan pekerja seks komersil dari satu daerah itu bisa berpindah ke daerah lain hanya karena di daerahnya itu dibubarkan tempat prostitusinya itu. Jadi bagi saya negara ini buang-buang energi, buang-buang waktu ketika memang harus menguruskan soal-soal private, apalagi soal-soal zina dan prostitusi ini gitu. Mungkin begitu moderator, terima kasih. Ya, terima kasih kepada para peserta yang sudah ikut untuk berdiskusi dan teman-teman yang sudah mendengarkan. Terima kasih juga kepada Kang Bastian, tadi ada Mas Ade dan Kang Arif juga yang ikut berdiskusi. Mungkin untuk sekarang sesinya akan ditutup dengan closing statement ya untuk pesan dan sekaligus pesan gitu untuk para peserta webinar yang notabene adalah mahasiswa. Mungkin untuk dimulai dari Ibu Nela dulu. Oke, untuk menjaga demokrasi, sebenarnya mengancamkan pidana itu bukan cara yang baik gitu ya. Menjaga demokrasi adalah membuat orang tetap bersuara tanpa dibungkam. Gitu aja sih. Zulham. Terima kasih, bagus sekali. Untuk Kang Agil, Baik, mungkin sampai saat ini saya masih mempertanyakan apa urgensi pemerintah ingin memasukkan pasal-pasal yang tadi kita bahas. Jangan sampai fokus, saya jadi agak bingung ini fokus pemerintah ini yang katanya ke restoratif justice kok malah memperbanyak hukuman penjara, yang mana sekarang Indonesia merupakan salah satu negara dengan over capacity ya, lapasnya over capacity. Kenapa malah diperbanyak hukuman penjara? Nah, yang saya takutkan jawaban dari urgensi ini adalah untuk membungkam demokrasi, untuk membungkam
perbedaan pendapat, yang mana sebenarnya bukan melalui hukuman pidananya, tapi secara psikis. Ketika nanti kawan-kawan mahasiswa di beberapa tahun ke depan meminta izin untuk melakukan demonstrasi ke orang tuanya, maka orang tuanya jelas akan menolak karena berpotensi dikriminalisasi. Seperti itu. Baik, terima kasih kepada para pemateri. Untuk saya mungkin kesimpulannya adalah bahwa RKUHP ini masih jauh dari tahap siap untuk dipublikasi atau untuk disahkan, karena mengingat tadi yang saya simpulkan adalah urgensinya, lalu juga limitasinya belum jelas, nilai restoratif justice-nya juga tadi belum tersalurkan gitu melalui materialnya, dan juga implikasi dari masalah terhadap solusinya ini tidak sinkron seperti itu. Oke, mungkin terima kasih sekali lagi kepada Ibu Nela, kepada Kang Agil, sehat-sehat selalu, Ibu sukses-sukses selalu. Untuk selanjutnya mungkin ada penyerahan sertifikat ya, iya, untuk secara simbolis aja ini melalui Zoom gitu ya, karena kita tidak bisa hadir langsung. Terima kasih kepada Bu Nela, Terima kasih lalu juga semuanya. kepada Kang Adil. Kami harap diskusi ini bisa terus berlanjut, gitu, baik di luar maupun di dalam forum. Dan kepada teman-teman juga dijaga semangatnya untuk menggaungkan gitu, untuk mahasiswa untuk menjadi mahasiswa yang bisa menyuarakan aspirasinya seperti ini. Terima kasih, mungkin dari saya sekalian undur diri ya teman-teman, dilanjutkan kepada MC Kang Astri, silakan. Baik, terima kasih kepada moderator kita, yaitu Kang Zulham, pada hari ini telah membantu jalannya diskusi pada hari ini ya. Sebelumnya, mumpung masih ada pemateri kita di sini, teman-teman bisa on cam untuk mengadakan sesi dokumentasi. Oke, kita akan sesi dokumentasi ya. Mungkin bisa dinyalakan terlebih dahulu kameranya. Untuk klaim absen akan diberitahu lagi setelah sesi dokumentasi ini. Untuk sesi dokumentasi, arahan dari saya, operator sudah siap. Di sini ada 3 slide ya, saya mulai dari slide pertama. 1, 2, 3. Slide kedua, 1, 2, 3. Terakhir, 1, 2, 3. Baik, sesi dokumentasi sudah selesai. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Nela dan Kang Regat telah ikut bergabung dalam diskusi hari ini. Ya, terima kasih ya. Terima kasih untuk waktunya, Ibu, Pak. Izin pamit ya. Ya, silakan. Terima kasih semuanya. Juga ya. Terima kasih buat Ya, terima kasih ya, Kang. salam juga ya. Ya. Baik, sebelum saya menutup acara, saya akan menghimbau mengenai daftar hadir. Daftar hadir, para peserta harap mengisi daftar hadir yang akan dikirimkan melalui link chat di room Zoom ini. Daftar hadir hanya akan dikirimkan melalui chat Zoom. Nah, untuk daftar hadir akan dibuka sampai pukul 10.50. Jadi room Zoom ini akan tetap nyala sampai pada pukul 10.50 para peserta untuk segera mengisi daftar hadir agar dapat sertifikat. Webinar hari ini merupakan penutup dari serangkaian acara Law Festival Hima Hukum Unikom. Saya berikan apresiasi yang besar-besar kepada pemateri, peserta, dan juga panitia yang sudah bekerja keras untuk menyusun kegiatan yang ada. Semoga apa yang telah disampaikan pada hari ini bermanfaat bagi kita semua. Sebelum saya tutup dengan
kalimat terakhir akan ada video yang ditampilkan untuk merayakan berakhirnya kegiatan pada hari ini. Akhir kata, saya Astri Aprilianti pamit undur diri. Mohon maaf bila ada salah kata dan perbuatan. Sampai berjumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah, semoga selalu dalam keadaan sehat ya Pak ya. Perkenalkan, kami dari Sadaya Unicom. Di sini saya akan menghibur Bapak Ibu semuanya. Selamat menyaksikan Bapak Ibu.